Ore Sanjo. 栄転体制三国空の出番を取るんじゃねえ。俺30。 Kali ini, ayo kita main game tebak-tebakan nih. Siapakah aku? Dari mulai lahir, tumbuh besar, selama sekolah nggak belajar apa-apa. Dasar ilmunya juga sedikit banget yang nempel. Hanya belajar dan mau tahu atas apa yang dia suka dan dia anggap mudah. Terus, pas sudah dewasa, hidupnya cuma berputar-putar di dirinya sendiri aja. Ngobrol apapun, yang biasa dia bahas cuma aku, dan aku. Berputar-putar di dirinya sendiri. Kalau aku mah gini, kalau aku mah gitu. Aku tuh lagi nggak mood. Aku belum bisa. Aku sukanya ini. Aku lagi. Ada temennya curhat ke dia, misalkan. Jawabnya malah ceritain dirinya lagi yang gak relate sama cerita temennya. Lagi bahas cerita film, bahas berita, tanggapannya balik lagi ke dirinya sendiri. Temennya lagi liatin video, misal tentang ada hal-hal baru yang menarik, buat dia gak menarik. Malah dijawab, gak penting lah, itu mah. Intinya, kalau gak ada hubungannya sama dia, apapun dianggap nggak penting. Biasanya kalau habis melakukan kesalahan pun, itu bukannya berubah, belajar, merenung, malah lari seneng-seneng ngabisin uang. Dasar kaya. Habis berantem sama orang tuanya, habis memaki-maki, yang ngebiayain dia dari bayi, dia tuh bisa relax, minum-minum, hangout, tertawa, cekikikan. Habis nyakitin orang lain, mungkin minta maaf. Tapi ya itu tadi, habis itu lanjut lagi deh seneng-seneng. Ada masalah di grup pertemanan A, loncat dia ke grup pertemanan B. Ntar bikin lagi masalah di situ, loncat lagi nyari grup pertemanan C, gitu terus sampai kiamat. Orang yang bisa berteman dekat sama dia gak akan jadi dekat-dekat banget biasanya. Misal dia lihat anak-anak jalanan, gak ada tuh mikir gimana ya caranya setidaknya aku punya dampak untuk anak-anak jalanan selama masih hidup. Jangankan anak jalanan atau orang-orang terlantar, keluarganya sendiri bahkan gak ada di pikirannya soal kasih manfaat. Yang dia pikir adalah keluarganya atau orang tuanya itu bersalah karena gak bisa ngasih apa yang dia mau. Misal punya ayah, ibu, atau kakek nenek sudah tua, masih harus kerja misalkan, dia sendiri gajinya kecil, katakanlah UMR, jauh dari pemikiran, aku beliin makanan untuk mereka, mungkin untuk membantu aku belum bisa, tapi setidaknya aku pengen menyenangkan hati mereka dengan penghasilanku yang gak seberapa. Nah, untuk mikir sampai ke situ aja nggak sanggup. Yang terlintas di pikirannya itu malah kosmetikku habis nih, harus beli kuota nih buat main game. Besok sekali-sekali makan waktu yuk Gitu aja terus kata hatinya yang sedang berbisik. Gini, I need a reward for myself. Kalau keluarganya ada yang sakit, entah kakak, adik, orang tua, dianggapnya nyusahin dan beban sama dia.
direndahkan orang lain, dihina, diejek, emosi sesaat, lalu bertekad suatu saat dia akan sukses dan membuktikan. Tapi faktanya boro-boro membuktikan ketika hatinya sudah mulai tenang. Gak butuh waktu lama yang dia cari malah adiksinya terhadap kesenangan dunia, yang akhirnya ngabisin waktu dan penghasilannya ke situ lagi. Menyedihkan. Merasa hidupnya gagal, tidak bahagia, lalu solusi yang dia pikirkan untuk mengejar kebahagiaan itu sibuk deh nyari pacar. Menjadi makhluk yang haus akan kasih sayang, ingin diperlakukan sebagai raja atau ratu dalam sebuah hubungan. Mantannya banyak, seneng sedikit, dicobain satu-satu. Gak bisa nerima kekecewaan, gak bisa sabar, merasa gak bahagia sedikit, kabur cari pacar baru yang dia harap bisa memberinya kebahagiaan yang lebih. Bermain drama dengan sejuta alasan sudah biasa bagi dirinya. Bagi dia, dirinya adalah pusat dari seluruh alam semesta ini. Sesuatu selain dirinya dapat dia buang kapanpun dia mau, dan kalau butuh bisa dipungut lagi. Kalaupun berumah tangga, misal menikah, istri atau suami dan anaknya adalah bagian dari dirinya sendiri. Bila ada saudara, adik, kakak, atau orang tua, itu di luar dari dirinya. Hanya formalitas budaya yang mengikat hubungan di luar dari hubungan intinya. Yang bahkan di keluarga intinya sendiri saja hanya dianggap lebih baik karena ada ketergantungan di sana, ada benefit dan nilai investasi, dan jika itu semua hilang, dia akan kembali hanya kepada pribadi dirinya sendiri lagi sebagai prioritas. Dinasehati, diajari orang lain gak mau, malah bersikap arogan, marah-marah, merasa seolah-olah direndahkan, dan sudah tak perlu lagi nasihat ajaran apapun. Karena merasa sudah pernah merasakan asam garam kehidupan lebih dari siapapun. Cuma mau mendengar pujian atau sesuatu yang membuat dirinya merasa senang. Ketika ada teman atau orang lain membuat sesuatu atau punya ide-ide baru, dia rendahkan. Kemampuan orang lain tidak mau dia akui. Selalu kekurangan yang dia lihat dari matanya perihal orang lain. Menjatuhkan orang di sekelilingnya karena tidak rela melihat temannya maju lebih dari dirinya. Satu-satunya yang dia kejar dan bisa membuat kepalanya tertunduk hanyalah uang dan materi yang akan dia habiskan untuk menyenangkan hati dan tubuhnya lagi. Kalaupun dia mati, ya gak ada dampaknya. Kalaupun hidup, ya capek deh. Dia sadar kok dirinya itu sampah, tapi soal gak mau ngorbanin apapun. Semuanya serba untung dan rugi. Ruang lingkupnya cuma di situ-situ aja, di satu sudut dunia yang sempit. Hidup sampai ke mati gak kemana-mana. Di dalam hidupnya ya gak ada pencapaian apapun, gak jadi apa-apa, gak bermanfaat untuk lingkungan di sekitarnya. Lalu mengkambing hitamkan Tuhan yang tidak pernah mengabulkan setiap doa-doanya dan sudah menyiksa dirinya selama dia hidup di dunia ini. Siapakah dia? Apakah itu aku, mereka, atau diri teman-teman sendiri nih? Dari tebak-tebakan itu tadi, coba deh kita lihat lagi ke sekeliling kita, lihat lagi ke diri kita sendiri. Apa saja yang udah kita lakukan? Mau dikenang sebagai orang yang seperti apa ketika kita tutup usia nanti? Sudah dimulai belum?
langkah demi langkah perjuangan yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita mau. Atau apakah masih bingung? Belum punya tujuan hidup? Sehari-hari sibuk untuk survival. Sampai akhirnya lupa. Iya, lupa. Lupa bahwa sesulit apapun hidup teman-teman, dari manapun teman-teman berasal, sekecil apapun hal yang cuma dapat teman-teman hasilkan. Kalau untuk memulai satu langkah kecil saja sudah sesulit itu, apakah kita mau? Atau sampai kapan kita hidup jadi sampah seperti game tebak-tebakan itu tadi? Sejatinya, episode kali ini adalah suatu bahan materi perenungan untuk diri kita sendiri. Sebenarnya ini untuk Acal sih, enggak. Ini buat kamu deh. Jangan baper ya. Silahkan buat kesimpulan dari persepsi yang teman-teman bisa pikirkan sendiri. Atau skip aja jika teman-teman merasa ini gak penting. Faktanya, di dunia yang kita tinggali sekarang, sampah akan lebih banyak jumlahnya, tapi sampah sekalipun bisa menjadi manfaat. Bila tahu cara mengelolanya, maka itu buanglah sampah pada tempatnya.